Tanggal 30 Juni 2021, Universitas Diponegoro mengadakan upacara penerjunan mahasiswa KKN Tim 2 periode 2021. KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk pendidikan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus. Bertujuan untuk melatih mahasiswa mengidentifikasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lokasi KKN. KKN tahun ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi, sehingga tema yang diusung berkaitan dengan penciptaan inovasi berkelanjutan dalam membangun program pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19 serta upaya penanganan COVID-19. Dan tahun ini pula, saya diberi kesempatan untuk melaksanakan pengabdian di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Perkenalkan, saya Afifah Kurotayun, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Tambakrejo adalah kelurahan paling utara di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Desa Tambakrejo terdiri dari 9 RW dan juga 54 RT. Desa Tambakrejo adalah kawasan yang sering dilanda banjir, terutama jika air laut sedang pasang. Hal tersebut bisa menyebabkan banjirop. Dan karena alasan tersebutlah, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki jalan di desa tersebut dengan meninggikan jalan-jalan di desa, agar air yang naik nantinya akibat banjirop bisa berkurang. Upaya peninggian jalan tersebut akhirnya mengharuskan masyarakat ikut meninggikan rumah-rumah, agar bisa menyesuaikan tinggi jalan, serta agar nantinya rumah tidak ikut terendam banjir. Di sana, proses pembangunan peninggian rumah-rumah masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebagian warga yang belum bisa meninggikan rumah mau tidak mau membiarkan rumah mereka tenggelam kalah oleh tinggi jalan, serta sebagian rumah membiarkan tinggi rumah mereka memiliki jarak yang berdekatan antara lantai dan atap. Prasarana di Desa Tambakrejo memang belum terhitung lengkap, di mana hanya terdapat satu balai desa yang saat ini difungsikan sebagai posko PPKM Mikro. Untuk prasarana sekolah, hanya tersedia jenjang PAUD sampai dengan jenjang sekolah menengah pertama. Dan untuk prasarana peribadatan, terdapat 12 musola, 6 masjid, dan juga 1 gereja. Dari total 10.237 jiwa di Desa Tambakrejo, 4.653 jiwanya termasuk ke dalam penduduk kurang mampu. Desa Tambakrejo memang terkenal dengan sentra bandengnya. Sentra Bandeng adalah salah satu kampung tematik yang dimiliki oleh Desa Tambakrejo. Kampung tematik merupakan kegiatan pemerintah Kota Semarang dan bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Terdapat 2 jenis kampung tematik pada Desa Tambakrejo, yakni sentra bandeng dan pengolahan sampah. Namun sayangnya, di tengah pandemi saat ini, pembangunan kampung tematik tersebut terhambat. Banyak dari masyarakat Tambakrejo yang bekerja untuk home industry. Salah satunya adalah pengupasan udang yang sering ditemui di setiap ruas-ruas jalan di desa. Desa Tambakrejo terdiri dari 80% orang dewasa yang bekerja sebagai buruh tani dan nelayan, pegawai, serta pengusaha kecil seperti pemilik tambak dan penjual ikan. Selama pandemi, kegiatan-kegiatan warga ditiadakan kecuali yang bersifat insidental, dan keberjalanan pembelajaran anak-anak dan remaja mengalami banyak hambatan seperti kuota yang kurang, fasilitas device yang terbatas, dan anak-anak serta remaja mudah terdistraksi dengan kegiatan di luar pembelajaran. Sejak pandemi, memang sektor yang paling banyak terdampak ialah sektor ekonomi. Tak lupa juga pendidikan. Namun, masyarakat mulai peka terhadap lingkungan sekitar agar kesehatan dapat tetap terjaga selama pandemi. Oleh karena itulah,
Topik yang saya fokuskan untuk membangun program kegiatan KKN adalah yang berkaitan dengan pendidikan dan juga lingkungan, khususnya di wilayah RW 3 Desa Tambak Rejo. Sekolah Dasar Negeri Tambak Rejo 2 adalah salah satu sekolah dasar di Tambak Rejo yang sejak pandemi melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh. Para guru berusaha memenuhi capaian belajar siswa dengan memberikan soal-soal, pembahasan pelajaran melalui platform Zoom, juga memberikan video pembelajaran tambahan dari YouTube. Namun, feedback dari siswa cenderung rendah karena keterbatasan siswa terhadap ketersediaan perangkat, kuota, ataupun jaringan. Karena itulah, saya mencoba membantu pihak sekolah, khususnya kelas 6, untuk membuatkan media pembelajaran baik melalui video atau alat peraga untuk materi rangkaian listrik sederhana. Video pembelajaran berisikan pembahasan materi dan juga praktik menggunakan alat peraga, agar nantinya siswa bisa lebih paham mengenai materi yang sedang dibahas. Lalu, pembuatan alat peraga bertujuan untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi saat kelas dengan praktik secara langsung, sehingga akan membuat suasana kelas lebih interaktif. Alat peraga juga disertai modul pembelajaran yang terdapat langkah-langkah percobaan dan studi kasus. Nantinya dapat mempermudah guru dalam menerangkan materi mengenai rangkaian listrik sederhana. Alat peraga, modul pembelajaran, dan juga video pembelajaran diserahkan kepada guru kelas 6 sekolah dasar disertai penjelasan mengenai cara penggunaan alat peraga. Untuk program kedua adalah program yang fokus untuk membahas topik lingkungan. Saya mencoba mensosialisasikan serta mengajak masyarakat desa, khususnya RW 3, untuk bisa mendaur ulang limbah sampah plastik menjadi suatu produk. Dengan tujuan terbentuknya kesadaran untuk bisa mendaur ulang sampah atau mengolahnya menjadi hal-hal yang bermanfaat. Sehingga ketika nantinya kampung tematik pengolahan sampah sudah berjalan, budaya masyarakat sudah terbentuk untuk bisa memilah sampah organik atau non-organik untuk memudahkan proses pengolahan sampah pada TPS setempat dan kampung tematik. Topik daur ulang yang saya bawakan adalah mengolah botol plastik menjadi hidroponik sistem sumbu. Untuk sosialisasi, saya lakukan dengan penyebaran pamflet di ruas-ruas jalan desa, serta penyebaran video tutorial kepada masyarakat. Dan juga, saya mencoba mengedukasi secara door to door untuk menghindari kerumunan. Selain itu, saya juga membuatkan video edukasi mengenai teknologi sederhana untuk merawat tanaman dengan memanfaatkan sensor dan microcontroller. Video tersebut juga telah disebarkan kepada masyarakat melalui platform WhatsApp. Video tersebut harapannya dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam menciptakan teknologi sederhana serta memicu minat remaja untuk bisa memiliki keterampilan serta mengetahui ilmu mengenai otomasi sederhana. Kami sangat beruntung sekali mendapat kunjungan, mendapat satu jadikan objek praktek oleh anak-anak mahasiswa untuk masyarakat ya. Jadi kami sangat terbantu untuk edukasi warga kami yang selama ini anak-anak mahasiswa yang KKN perlu terjun juga bergabung dengan kami, sehingga kami terbantu terutama di masa pandemi ini. Kita memberikan edukasi pada masyarakat ini sangat sulit, tapi dengan adanya KKN ini kami terbantu. Jadi bisa door to door mengajak masyarakat untuk mematuhi prokes ya, prokes. Kemudian dibantu juga untuk penyemprotan door to door keliling. Ini kami sangat membantu. Dan yang satu lagi, kami sangat terima kasih sekali, kami dibantu dibuatkan papan nama RT RW ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi kenangan dari kami. Kalau kita melihat tulisan itu akan terkenang adik-adik waktu di sini ya. Untuk itu karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan di sini, nanti bisa koordinasi dan apa yang adik-adik minta untuk memberikan bantuan pada adik, kami siap membantu dalam bentuk
arahan, kemudian bimbingan. Nanti kalau kita ada kegiatan kita akan ajak adik-adik untuk ikut bergabung. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengarahkannya pun jelas. Jadi kan biasanya kan ada yang tidak jelas, tapi ini mbak-mbak sangat jelas dan tepat sasaran. Walaupun keadaan di warga kami kayak begitu ya mbak, yang menengah ke bawah, tapi menurut saya mbak sudah bisa menyesuaikan ke warga kami, karena warga kami begitu keadaannya yang mbak bisa mengikuti, bisa mengarahkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk KKN Undip bisa lebih ditingkatkan lagi dalam cara kerjanya di lapangan. Ini bagus tadi ini, cara penyampaiannya, cara koordinasinya dengan warga. Biasanya kalau sebelum ini kan kalau saya jumpai cuma datang ke rumah ibu, tapi kalau ini langsung terjun ke lapangan, ke tepat sasaran. Mungkin mudah-mudahan kedepannya juga begitu lagi ya mbak, kalau ada KKN kesini yang kami harapkan bisa terjun ke lapangan langsung, jadi warga bisa tahu apa kok KKN yang sebenarnya itu apa tugasnya. Kalau ini kan sudah tahu, oh ternyata ini kerja KKN kayak begini, biasanya informasi ke warga, ke masyarakat, biarlah mereka tahu tentang apa yang yang diprogramkan dari KKN itu apa, kan lebih tahu cara kinerjanya. Itu saja mbak. Begitulah rangkaian dari kuliah kerja nyata Desa Tambakrejo Tim 2 Undip. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi hingga program KKN pun dapat berjalan sepenuhnya. Terima kasih banyak, Tambakrejo.